Dararat, buat kalian semua pasti sudah tidak asing kan dengan jajanan yang satu ini. Garing di luar, kenyal namun tetap lembut di dalam. Mantep deh. Halo Sobat Dapur Hani semua, jumpa lagi dengan saya. Hari ini menunya saya kembali ke menu jajanan. Hari ini saya membuat sampel ayam. Aku lama gak cicip-cicip ya, ini aku mau cicip-cicip. Bismillah. Ini enak banget, lembut. Ini aku bikinnya versi ekonomis ya, jadi bahannya tidak terlalu banyak untuk ayamnya, tapi dihasilkan sampel yang benar-benar rasanya mantap banget, layak jual. Yang pasti tidak akan rugi ya jualan ini. Kenyal, tapi dia tidak alot dan tetap lembut. Oke, kita langsung aja ya tonton videonya bagaimana cara membuat sampel versi ekonomis yang dijamin rasanya mantap dan layak jual, dijamin pasti tidak akan rugi. Oke, langsung aja ya, let's cooking. Nah, sekarang kita siapkan dulu untuk bahan bumbunya. Ini aku pakai 8 siung bawang putih yang sudah digoreng. Jadi digoreng sampai layu aja ya, tidak perlu sampai kering. Aku pakai bawang putih ukuran sedang ya. Kemudian 10 siung bawang merah yang sudah digoreng juga. Jadi goreng sampai layu saja, tidak usah terlalu kering. Dan bawang merahnya juga ini ukuran sedang. Kemudian aku tambahkan 1/4 sendok teh Vitsin ya. Ini opsional, tidak suka tidak pakai tidak apa-apa ya untuk Vitsin. Cuman kalau kita mau jualan biar rasanya enak, jadi kita tambahkan Vitsin ya. Kemudian setengah sendok teh merica bubuk supaya ada sedikit rasa pedas gurih gitu. Kemudian tambahkan 1 sendok makan gula pasir ya. Jadi aku pakai 1 sendok makan gula pasir dan setengah sendok makan garam. Nanti disesuaikan ya, kalau kurang boleh ditambahin sambil dicicipi nanti. Kemudian aku pakai 1 sendok makan kaldu bubuk. Ini aku pakai rasa ayam karena kita buatnya itu adalah sampel ayam, jadi aku pakainya rasa ayam. Dan aku mix dengan 1 sendok makan kaldu bubuk rasa jamur. Boleh diganti dengan rasa sapi ya, cuman aku lebih suka rasa jamur, rasanya biar lebih nendang. Nah, kita siapkan cobeknya. Kita masukkan semua bahan bumbunya ya, karena kita akan menghaluskan pakai cobek saja, tidak usah di blender. Dimasukkan semua bahan bumbu tadi. Masukkan semua. Kemudian dihaluskan. Kita haluskan semua sampai bahan bumbunya ini halus ya. Ini mejanya goyang-goyang kurang rapat. Nah, sudah lumayan. Ini sudah halus ya. Selesai, kita bisa sisihkan dulu. Jadi kita kumpulkan dulu pakai spatula gini. Kita sisihkan. Nah, kemudian kita siapkan food processor atau blender ya. Jadi kalau tidak punya food processor bisa pakai blender. Jadi kita pilih praktisnya aja. Kemudian untuk bahan-bahannya, untuk membuat sampel, yang pasti karena sampelnya sampel ayam, jadi kita siapkan 300 gram daging ayam. Ini tanpa tulang juga tanpa kulit. Jadi kita ambil daging ayamnya itu yang fillet ya, yang sudah di fillet itu. Nah, kemudian aku tambahkan nanti 150 gram tepung terigu protein sedang atau pakai yang segitiga biru ya, pakai merek Bogasari atau merek apa aja boleh ya. Kemudian aku tambahkan nanti 300 gram tepung tapioka atau tepung kanji, sama aja ya, tapioka sama kanji itu sama aja. 300 gram saja. Terus kemudian aku tambahkan 1 butir telur ayam, ini ukuran sedang, jadi biar tuh dia tetap awet empuk gitu ya dan mengembang. Nah, sekarang kita buka food processornya, kita siapkan, masukkan semua bumbu.
Kita masukkan semua bumbu halusnya ya ke dalam food processor. Sekali lagi kalau tidak punya boleh kita ganti pakai blender ya. Jadi pakai alat seadanya aja yang dipunya di rumah itu. Pakai blender pun juga bisa ya, tidak harus food processor. Kemudian tambahkan daging ayam. Karena kita akan menghaluskan daging ayamnya sekalian. Kita tambahkan 100 ml air untuk membersihkan sisa bumbu. Sambil kita pakai untuk membersihkan sisa bumbu ya. Lebih 100 ml. Kita tambahkan. Kalau pakai food processor memang bumbu harus dihaluskan dulu ya, jangan campur bumbu masih utuh dicampur dengan ayam lalu dipakai food processor, karena nanti biasanya itu nggak akan rata halusnya untuk bumbunya. Jadi memang bumbunya harus dihaluskan terlebih dahulu ya. Nah, kita haluskan ayam dan bumbu ini sampai halus. Tujuannya ini supaya bumbunya itu meresap ya ke dalam ayam ya, jadi menyatu gitu. Ini adonannya sudah halus, kita matikan dulu. Hampir sama dengan kalau kita mau membuat bakso ya. Kemudian kita lihat teksturnya kurang lebih seperti ini, halus banget kan ya. Kemudian aku tambahkan 1 butir telur. Aku masukkan, maksudnya itu seperti ini ya. Kita masukkan 1 butir telur. Kita aduk dulu biar nanti waktu dihaluskan itu tidak naik-naik. Kemudian tambahkan tepung terigunya, kita masukkan sekalian tepung terigunya. Tambahkan lagi air 200 ml ya, air putih. Kita tambahkan 200 ml. Air dingin boleh, air biasa boleh, tapi jangan air panas ya. Jadi total air yang dipakai ini kurang lebih 300 ml yang aku pakai ya. Aduk kembali sampai semua adonan menyatu lembut. Aduk. Yang menyebabkan hasilnya bagus itu di pengadukan ini ya. Nah, ini adonan sudah menyatu lembut, kita matikan dulu. Kalau tidak punya blender, nggak punya food processor, bisa pakai mixer ya. Kalau semuanya sudah halus, bisa pakai untuk mencampurkan atau mengaduk itu kita pakai mixer boleh. Nah, ini terakhir kita masukkan tepung tapioka. Karena ini yang membuat hasilnya itu jadi bagus itu di proses mengaduknya juga gitu. Jadi pengaruh banget untuk proses mengaduknya. Tidak asal kita mengaduk aja. Jadi misalkan kita beli yang ayamnya itu sudah halus, bumbunya juga sudah halus, tinggal kita mengaduknya pakai mixer aja. Aduk kembali sampai tercampur rata dan halus ya. Kuncinya ada di sini ya. Nah, ini sudah tercampur rata dan halus. Selesai. Kita lihat lebih dekat. Nah, teksturnya seperti ini, seperti teksturnya bakwan atau bakso ya. Nah, ini kita bersihkan yang di pinggir-pinggir. Nah, dan ini akan aku pindahkan ke wadah lain ya. Ini sudah aku pindahkan ke wadah lain. Ini aduk sedikit lagi ya, sambil diaduk gini karena tadi kan ada sisa tepung yang di pinggir-pinggir itu biar menyatu betul. Nah, tahap ini sambil boleh dicicipi ya. Bila kurang asin boleh ditambahkan garam. Sesuaikan aja dengan selera. Nah, selesai dan siap untuk diproses menjadi sampel ayam. Sambil cicipi. Nah, kita didihkan air secukupnya ya. Ini kurang lebih 2 liter. Aku mendidihkan airnya. Kemudian tambahkan sedikit minyak, kurang lebih 2 sendok makan ya, supaya nanti tidak lengket saat kita pakai untuk merebus sampel. Nah, siapkan plastik, olesi sedikit minyak untuk mencetak adonan sampel. Cara mencetaknya seperti ini. Ambil sedikit adonan sampel, sedikit aja.
secukupnya, sesuaikan dengan selera ya. Kemudian letakkan lidi tusuk sate ya di sini di tengah, kemudian rapatkan dan bentuk lonjong ya, seperti contoh ini. Kita bentuk lonjong-lonjong kayak gini. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam air yang sudah panas ya, sudah mendidih. Nah, ulangi lagi cara yang sama. Nah, seperti ini bentuknya, kemudian kita masukkan ke air yang sudah mendidih. Ini mudah banget kok ya caranya, cara mencetaknya juga pakai tusuk sate ya. Ini jadinya lumayan kok ya, lumayan ukuran sedang, agak besar gitu, nggak kecil-kecil banget. Nah, lakukan sampai adonan selesai. Nah, bila sudah mengapung dan mengkilat, tandanya sudah matang, kita angkat ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, ini sudah matang. Kita kira-kira aja. Nah, hasilnya bagus kan ya, lumayan ukurannya. Oh ya, saya lupa ya, ini tambahkan 1/4 sendok teh garam ya pada air rebusan. Jadi nanti biar rasanya tetap ada, dan lanjutkan merebus sampai adonan habis. Dan ini sudah selesai, satu resep menghasilkan 80 buah sempol ayam. Nah, ukurannya kan lumayan kan ya, nggak ukuran kecil, jadi ukuran sedang. Nah, ini ukurannya sedang, bisa dijual ya, 1000-an sudah laris manis, ini sudah untung banyak gitu. Nah, sekarang kita siapkan bahan pencelupnya sebelum digoreng. Ini 2 butir telur ukuran sedang ya, yang kita pakai untuk bahan pencelupnya. Kemudian tambahkan 1/4 sendok teh garam dan 1/4 sendok teh kaldu bubuk rasa ayam, biar berasa juga ya nanti celupannya. Dan setengah sendok makan tepung beras, biar nanti tetap crispy dan tetap garing di luar ya, tidak gampang rempem. Dan 50 ml air putih untuk tambahan ya. Ini ambil sebagian airnya untuk melarutkan tepung beras. Juga supaya hasil celupannya itu banyak dan kita bisa menghemat ya, supaya kita jualan itu bisa untung banyak tapi hasilnya tetap bagus dan enak. Nah, kocok telurnya, kita kocok ya, kemudian tambahkan garam dan juga kaldu bubuk rasa ayam tadi, kita kocok, kita aduk rata supaya menyatu. Kemudian tambahkan larutan tepung beras, kita bersihkan dengan sisa air yang ada, karena kita butuhnya kan 50 ml, jadi kita tambahkan aja sisanya. Aduk rata dan ini siap dijadikan bahan celupan ya. Nah, sekarang kita akan goreng, panaskan minyak secukupnya. Kita siapkan untuk bahan celupannya. Kita celupkan sempol yang sudah direbus tadi ke dalam kocokan telur seperti ini, langsung masukkan di minyak panas. Nah, kita guling-gulingkan gini, langsung masukkan di minyak yang panas ya. Sekali goreng boleh banyak, langsung tidak apa-apa. Nah, untuk hasil lapisan yang bagus, telurnya itu ya kelihatan keriting, itu tuang 1 sendok makan kocokan telur di atasnya seperti ini ya. Jadi seperti kita itu kalau membuat itu loh, apa ini, telur gulung. Nah, bisa dirapikan seperti ini sambil digulung, seperti kita membuat telur gulung. Di video sebelumnya saya juga ada kan tuh membuat telur gulung. Nah, sama. Jadi supaya dia itu nempel dan hasilnya tuh kayak keriting-keriting bagus gitu. Jadi sempol ayamnya itu lebih berkreasi dan lebih bagus hasilnya. Namun kita bisa jual dengan harga yang murah, namun rasanya istimewa. Murah bukan berarti murahan ya, murah tapi mewah. Nah, goreng sampai kuning kecoklatan, sesuaikan aja dengan selera ya. Kalau untuk keringnya ya, tingkat kekeringannya kita sesuaikan aja dengan selera. Ada yang suka kering sekali sampai kecoklatan, ada yang tidak suka. Nah, kalau tidak suka kering, terlalu kering, seperti ini aja udah cukup kok ya. Nah, ini sudah lumayan enak.
kayak gini ya. Nah, kita ulangi sedikit lagi. Sekali lagi, maksudnya bukan sedikit lagi, kan masih banyak ini yang belum digoreng. Sama seperti tadi ya. Nah, untuk hasil bagus, menuangkannya dari atas perlahan ya. Jadi dari atas seperti ini perlahan. Kemudian rapikan dan gulung seperti membuat telur gulung. Nah, gulung pelan-pelan. Nanti jadi telurnya itu ikut ke gulung gitu. Jadi dia akan melapisi sampelnya. Hasilnya nanti jadi bagus, keriting, kayak keribo gitu loh ya. Jadi kalau dijual itu kan lebih menarik. Nah, goreng sampai kecoklatan ya, kuning kecoklatan. Sekali lagi sesuaikan aja dengan selera masing-masing ya untuk tingkat kekeringannya. Ini hasilnya lumayan bagus. Nah, sudah kecoklatan rata dan kering. Nah, angkat, tiriskan minyaknya. Nah, bagus kan? Keribo kan jadinya. Nah, ini dia hasilnya, kulitnya keriting crispy, kenyal, garing di luar, lembut di dalam. Nah, keribo kan hasilnya ya. Nah, sajikan dengan saus sambal. Ini dijual 1000-an ya, satu tusuk. Ini sudah untungnya lumayan banget, sudah untung banyak banget. Jadi tidak akan mungkin rugi kita jualan ini. Hasilnya dijamin nendang banget. Nah, cukup mudah bukan membuat sampel ayam dengan hasil yang maksimal, namun bisa jual dengan harga yang murah. Silahkan dicoba, semoga cocok dengan resepnya. Terima kasih sudah menonton video dapur ini. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya.